Apa hukumnya juga haram bagi umat muslim untuk memakai barang yang terbuat dari kulit babi? Jadi, babi ini haram kulitnya, badannya, ya, haram ya. Dan dia apa namanya? Najis ya. Dia adalah hukumnya apa? Najis. Aulah makhinzirin fa innahu rijsun. Kata Allah, atau daging babi karena itu adalah najis. Jadi dia secara seluruh tubuhnya adalah najis. Dan ini tidak berlaku pada babi karena babi kulitnya sendiri itu apa? Najis. Tidak bisa disamak. Sama kita menyamak kulit anjing enggak bermanfaat, tidak bisa. Nah, sekarang kulit babi disamak, dijemur, dijadikan sepatu, tetap saja tidak boleh, tidak boleh. Maka ibu ini yang tadi punya sepatu terbuat dari kulit babi, ya, mending dibuang. Ya. Apakah sepatu yang terbuat dari kulit babi najis? Saya katakan tidak, karena menurut pendapat yang sahih, dua kulit babi dan anjing ini kalau disama dan suci, maka bisa suci. Ini menurut pendapat Ibnu Hazm dan Daud Al-Zahiri, dan ini yang sahih. Walaupun di antara para ulama khilaf. Kalau Imam Syafi'i najis, anjing, kulit anjing babi. Kalau Imam Abu Hanifah anjing suci, najis babi tidak. Tapi menurut Ibnu Hazm dan juga yang lainnya, kalau memang bisa disamak dan dibersihkan, diproses dengan baik, maka boleh. Bahkan teman-teman yang kerja di Korea Selatan, di ini kerja di tempat-tempat otomotif, itu sarung tangannya rata-rata terbuat dari kulit babi. Ya intinya kalau seandainya antum ragu najis umpamanya, kan yang penting nggak dipakai sholat, lepas aja sholat, kan gitu. Toh kering, nggak akan nempel najisnya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, di video tadi sudah kita saksikan satu pertanyaan yang sama ketika disampaikan kepada dua ustadz yang qala Allah qala Rasul, ternyata hasil jawabannya menjadi berbeda. Ketika mereka ditanya tentang apakah kulit babi yang disamak itu bisa suci atau tidak. Nah, kalau Ustadz Firanda mengatakan tetap najis ya. Karena apa? Karena daging babi itu ya memang sudah najis secara zatiyah. Jadi bagaimanapun caranya disamak, maka tidak akan menghilangkan kenajisannya. Sehingga kesimpulannya sepatu dari kulit babi itu tidak boleh untuk dipakai. Makanya ibu-ibu yang bertanya itu disuruh kalau memang sudah kadung beli sepatu dari kulit babi ya silahkan dibuang aja katanya Ustadz Firanda gitu ya. Nah, lain lagi ternyata dengan Ustadz Zainal, beliau berpandangan lebih condong kepada pendapatnya Imam Daud Al-Zahiri yang mengatakan bahwa kulit babi kalau sudah disamak itu menjadi suci. Nah, ini kan ini bisa menghasilkan apa namanya, produk hukum yang berbeda meskipun misalnya mereka ini menggali dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, kalau dua video ini kita lemparkan misalnya kepada teman-teman pengikut Salafi Wahabi, karena mereka sangat senang sekali dengan dua ustadz ini, maka pasti mereka akan menjawab begini, "Mana saja yang kamu ikutin, apakah Ustadz Firanda atau Zainal Abidin, maka itu sama-sama benar karena sama-sama berpatokan kepada dalil gitu kan, yang disampaikan oleh para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan itu tetap najis, tapi, eee, apa namanya, ulama Daud Al-Zahiri mengatakan itu suci setelah disamak gitu. Jadi mau mau pilih yang mana saja itu tetap benar, kalau misalnya kita lemparkan kepada teman-teman Salafi Wahabi. Kenapa mereka akan, berpendapat seperti itu? Ya karena didorong rasa kecintaan mereka terhadap dua ustadz ini. Sehingga kalau dua ustadz ini ternyata berbeda pendapat dalam satu keterangan hukum, maka mereka tetap akan, berbaik sangka. Tidak ada dari dua ustadz ini yang dianggap keluar dari pendapat yang sahih misalnya, atau keluar dari, manhaj salaf, atau tidak sesuai dengan nabi, atau telah menyampaikan hukum bid'ah, tidak ada. Pasti mereka akan mengatakan pilih salah satu lah, karena dua-duanya berdasarkan dalil, kan pasti mereka akan mengatakan begitu. Nah, teman-teman, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ketika ditanya masalah, hal-hal yang bagi mereka adalah sesuatu yang negatif, padahal itu dalilnya sangat banyak sekali ya.
Misalnya tentang, apa namanya, tawassul, misalnya tentang Maulid Nabi, tentang apa saja begitu. Di mana para ulama di situ, memiliki ikhtilaf-ikhtilaf atau perbedaan pendapat, maka kita yang ahlu sunnah yang mengambil pendapat membolehkan dan mereka yang mengambil pendapat mengharamkan atau melarang, pasti kita ini akan dikatakan sebagai ahlul bid'ah walaupun di situ ada pendapat ulama salaf dan mereka yang mengatakan melarang itu pasti akan merasa sebagai wakil dari Rasulullah gitu kan. Nah, ini adalah tempat ketidakkonsistenan atau, ketidakadilan dari teman-teman Salafi Wahabi. Jadi kalau perbedaan pendapat itu terjadi di golongan ustadz-ustadz mereka, maka mereka akan berbaik sangka. Siapapun yang diikuti itu kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, begitu. Tetapi kalau mereka berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya, dalam beberapa istimbat atau istidlal hukum begitu, maka mereka selalu akan bernegatif thinking kepada orang di luar mereka. Walaupun kita bawakan seabrek dalil dari para ulama salaf, mereka tetap akan mengatakan bahwa pendapat mereka inilah yang benar, begitu ya. Nah, ini tempat menurut saya ketidakadilan dari teman-teman Salafi Wahabi. Sulit sekali menerima ikhtilaf jika ikhtilaf itu adalah di luar kelompok mereka. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah telah memaparkan, misal contoh seperti video yang sudah saya bahas itu ya, tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai orang yang membaca Al-Quran di sisi kuburan, lalu kemudian pahalanya diniatkan untuk orang tuanya atau untuk keluarganya yang ada di kubur itu. Nah, menurut teman-teman Salafi Wahabi ini kan bahkan syirik akbar begitu, na'udzubillahi min dzalik ya. Nanti akan dipertanggungjawabkan fatwa yang semacam ini ya. Nah, walaupun kita kasih dalil apapun, walaupun di situ ada pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya sebagian mazhab Hanafi, pendapatnya sebagian dari, mazhab Maliki dan seterusnya, yang mana mereka ini adalah para ulama salaf, terang jelas di dalam kitab-kitabnya, ditulis oleh murid-muridnya tentang perbedaan pandangan itu, mereka tetap mengatakan bahwa yang baca Al-Quran di kuburan itu adalah sebagai ahli bid'ah dan tidak ada dasarnya, sedangkan mereka adalah sebagai ahlu sunnah yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu saja video yang bisa saya sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.